Oke, teman-teman, saya mohon maaf untuk sesi kedua tadi saya lupa record untuk di materi SLB dan OSS ya. Saya baru nggak bahwasanya belum di record ya. Jadi mungkin di materi SLB dan materi OSS nanti nggak ada recordingnya. Oke, kita lanjut lagi untuk materi yang terakhir, yaitu adalah materi dari RDS ataupun Relational Database Service. Di RDS ini ada beberapa topik yang kita cover. Alhamdulillah, terima kasih. Pak terima kasih. Nah, di RDS ada beberapa topik yang kita cover. Yang pertama itu adalah RDS konsep, RDS instance, RDS backup dan recovery, typical application, monitoring dan security, migration service itu seperti apa. Jadi pasti teman-teman ketika nanti teman-teman mengembangkan suatu aplikasi, pasti teman-teman perlu adanya penyimpanan suatu data relasional. Nah, di sini kalau non-relasional tadi, kayak misalnya kita menghadapi image, gambar, dan seterusnya, ya, salah satu alternatifnya itu kita bisa menggunakan OSS, ataupun kita pengen menjadi main menggunakan web hosting dari aplikasi-aplikasi kita. Ya, betul. Nah, di situ eh, salah satu solusi daripada kita menginstal VCS kita, lalu kita install RDS-nya, kita bisa menggunakan solusi yang serverless yang ada di Alibaba Cloud ya. Itu adalah dari relational database service yang punya banyak kelebihan. Bayangkan teman-teman ketika yang menggunakan nggak menggunakan RDS ya, teman-teman harus setup policy untuk backup-nya itu seperti apa, berapa lama sekali kita backup, lalu saya harus config untuk master dan slave-nya, untuk ya itu yang harus teman-teman config. Belum lagi ketika engineer-nya masih junior, katakanlah setupnya lama, oh ini gimana ya untuk nambahin role-nya dan seterusnya. Itu yang teman-teman harus hadapi ketika ketika teman-teman eh, nggak menggunakan fitur di RDS. Nah, RDS ataupun Relational Database Service ini manage dari Relational Database Service yang support beberapa database. Yang pertama ini adalah MySQL, SQL Server, MariaDB, dan PostgreSQL. Dengan beberapa kelebihannya, yaitu dia memiliki high availability, high performance, managed service, di situ scale dan operasi. Maksudnya gimana ya? Gampang ya. Kita tinggal pilih aja database-nya itu apa, versi berapa, dan seterusnya. Kalau kita install sendiri di ECS, ya kita harus cari tutorial untuk install database di ECS. Database-nya yang berapa, katakanlah Postgres yang ke-14, Postgres yang ke-13, ataupun MySQL yang versi keberapa, dan seterusnya. Nah, bedanya ketika kita full manage host dan OS-nya dan kita full manage storage-nya dari RDS, ini kita nggak perlu adanya akses ke database ke OS dari database-nya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan ECS, ya kita harus pilih dulu OS-nya, mau OS Ubuntu, Windows Server, dan seterusnya ya. Ini ada limitasinya untuk kita melakukan modifikasi konfigurasinya di setiap operasi OS-nya. Nah, secara SLA-nya dia punya 3 node multi availability zone deployment-nya, dan kita di sini provide untuk automatic developer in case kalau primary instance ini nggak ada apa-apa ya. Nah, kalau kita install sendiri di CS, ya pasti kita harus setup untuk mana yang jadi master file, belum lagi konfigurasi failovernya seperti apa dan seterusnya. Itu sedikit perbedaan antara fully managed host dan OS-nya dan fully managed dari storage-nya. Nah, ini sedikit perbedaan uh, rintangan-rintangan ketika teman-teman install sendiri di
ICS, katakanlah kita ambil contoh kalau di ICS ataupun kita menggunakan RDS ya. Oke. Nah, sebentar ya, saya ke toilet sebentar. Oke, itu eh, masalah-masalah ketika kita memilih ya eh, menggunakan RDS di CS ataupun kita fokus untuk ke RDS ya. Nah, belum lagi ketika kita menggunakan ICS, katakanlah mau install database sendiri ataupun virtualisasi yang lain, kita harus mikirin juga backupnya seperti apa. Buat script lagi untuk backup, nyimpennya di mana, dan seterusnya. Harus menentukan RTO dan RPO-nya berapa lama. Ini sama tadi kita udah bahas. Bedanya apa? Di RDS itu kita fokus ke application dan datanya. Beda di ICS, kita fokus ke application, data, runtime, middleware, dan OS-nya. Nah, RDS Kingston itu database service yang running di virtual compute environment. Nah, biasanya kita menentukan database engine-nya mau database yang keberapa. Kita harus menentukan CPU-nya, memory, storage, dan network capability dari RDS instrument. Nah, Mas, di RDS itu kita ada fitur auto scaling-nya nggak ada untuk itu. Gitu. Nah, RDS itu provide untuk kita bisa menentukan sendiri instant type-nya itu instant type yang mana. Ini sama ya, instant type-nya itu sama yang kayak tadi isu kita bahas. Oh, untuk ini kita harus menggunakan yang mana dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa edisi yang kita bisa tentukan, katakanlah mau menggunakan Basic Edition, ataukah Availability Edition, Enterprise Edition, ataupun Cluster Edition ya. Nah, kalau di Basic Edition ini single computing node, kalau di High Availability Connection itu dengan one master node dan one slave node, master and slave. Nah, dan di enterprise-nya ini dia terdapat tiga node arsitektur dengan satu master node dan dua slave-nya. Kalau kita setup sendiri ya kita harus menentukan kalau perlu seperti apa. Apakah dia yang satu cuma bisa read saja ataukah seperti apa itu yang harus kita tentukan. Dan Cluster Edition ini untuk SQL Server 2017 penting ya. Nah, di Basic Edition versus Availability Edition, di Basic Edition ini kita ya contohnya ini dia hanya terdapat satu node dan nggak terdapat slave yang nggak terdapat, jadi cuma master aja nggak ada slave-nya ya untuk replika datanya. Nah, kalau di High Availability Edition, ini dia terdapat tuh instant yang berada ataupun berbeda zone ya. Katakanlah di satu region Jakarta dia terdapat tiga zona. Zona pertama di Jakarta,
dua di Karawang, tiga katakanlah di Bandung misalnya ya. Nah, dia bisa otomatis failover dengan adanya data sinkronisasi antara master dan slave-nya ya. Nah, ini kita juga bisa gunakan, katakanlah kita ada yang fokus untuk jadi OLAP, katakanlah OLAP untuk analytical processing-nya. Ya kita bisa read-nya nggak usah ke master, kita nggak ganggu OLTP, nggak ganggu traffic yang ada di OLTP-nya, tapi kita bisa langsung read ke slide-nya gitu ya. Nah, ini sedikit perbedaannya antara Basic Edition, High Availability Edition, dan Enterprise Edition. Yang mulai dari note-nya biasanya digunakan untuk micro website, development dan testing. Mau coba-coba silahkan teman-teman. Nah, ataupun High Availability Edition, ya ini untuk production database dan seterusnya. Ini misalnya untuk perbankan, insuran, dan seterusnya. Contoh-contohnya. Nah, ada dua instant type-nya. Yang pertama ini adalah untuk general purpose instant dan dedicated instant. Di general purpose ini highly cost effective ya. Jadi dia based on-nya adalah dari CPU resource dan storage throughput dari input output yang kita gunakan ataupun kita bisa gunakan untuk fully dedicated CPU dan memory resource. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah general purpose, yang kedua adalah dari dedicated instant. Nah, Nah, itu terminologi dasar ketika kita belajar AWS. Jadi tadi kita udah belajar juga tentang ECS, VPC, networking, tapi belum sampai ke networking yang level yang jauh lebih tinggi. Itu harusnya mungkin akan belajar kalau di level tinggi akan belajar VPC peering, VPN set to set dan seterusnya. Lalu ada OSS dan SLB dan terakhir ini adalah dari RDS ya ataupun Relational Database Service. Nah, di RDS kita juga bisa gunakan untuk backup dan recovery. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan on-prem ataupun ECS ya kita harus menentukan backupnya seperti apa. Kita harus buat script sendiri, nyimpan kemana, katakanlah mau nyimpan ke OSS ataukah nyimpan ke Minio dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan untuk otomatis backupnya, katakanlah data retention periodnya setiap kapan, katakanlah setiap 7 hari sekali. Backup cycle-nya apakah setiap hari, di jam keberapa, dan seterusnya itu kita bisa menentukan dengan mudah tanpa harus memikirkan gimana caranya kita buat script. Katakanlah saya harus buat bash script untuk upload data ke OSS ketika kita menggunakan ECS dan seterusnya ya. Nah, itu sedikit perbedaan ketika kita menggunakan automatic backup yang ada di RDS ya. Ataupun kita bisa manual backup sendiri. Katakanlah, oh saya mau manual backup, ini support ya untuk dua hal. Yang pertama ini physical backup dan logical backupnya. Nah, itu perbedaannya. Katakanlah yang proses-proses tadi itu perbedaan dari backup dan recovery-nya. Nah, backup untuk instant hard disk-nya ini kita nggak bisa untuk download dari konsolnya, tapi kita bisa ya katakanlah kita mau scheduling aja katakanlah setiap kapan dan seterusnya itu kita bisa pilih dari backup untuk setiap instant hard disk kita. Nah, ini secara high level diagramnya. DCS, ini SQL-nya ke server load balancer, DB-nya dia punya replika di DB DB-nya dia punya replika ke Slack-nya, backup-nya dia ke OSS. Nah, kalau misalnya kita di ECS, ya kita harus mikirin di sini secara end-to-end. Di ECS kita buat script, upload ke OSS. Kita setup untuk replikasinya seperti apa, dan seterusnya. Belum kita setup ECS-nya. Harus pilih multi-AZ atau enggak, dan seterusnya. Itu sedikit perbedaan antara mekanisme untuk backup dan recovery. Oke, silakan kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke aplikasinya. Nah, Apsara DB untuk MySQL, jadi di kalau di AWS itu ada istilahnya
saya lupa lah istilahnya. Jadi dia ada database yang memang dituning sendiri oleh Alibaba, yaitu Aksara DB. Dia kompatibel untuk MySQL dan PostgreSQL yang performanya jauh lebih baik ketimbang kita menggunakan MySQL ataupun PostgreSQL biasa. Biasanya itu 5 kali lebih cepat atau 7 kali lebih cepat itu yang menjadi value added dari setiap masing-masing yang dimiliki oleh RDS ya, baik itu RDS di Alibaba ataupun di AWS ya. Nah di RDS Alibaba ini ada Apsara DB untuk MySQL ataupun dia support di MySQL ataupun di PostgreSQL ya untuk performance yang jauh lebih cepat yaitu di Apsara DB ya dari dua hal tersebut. Ataupun misalnya kita pengen melakukan parameter tuning performance-nya, kita mau melakukan caching ya, kita di AWS juga support untuk beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan Memcache, dan yang kedua itu menggunakan Redis ya, yang udah terbiasa dengan Memcache dan Redis itu juga bisa gunakan di RDS di Alibaba ya. Nah, OSS fiturnya di sini di mana ya? Digunakannya untuk unstructured data ya. Nah, misalnya struktur data, daripada kita menyimpan image-nya di Apsara DB, itu kita bisa nyimpan datanya di OSS, katakanlah image, kita bisa juga nyimpan di Apsara DB untuk MySQL katakanlah, daripada kita nyimpan di sini ya kita simpan aja ke OSS. Tapi untuk session manajemennya dan seterusnya ya kita bisa gunakan Apsara DB untuk Memcache ataupun Redis biar jauh lebih cepat secara performance dari data kita kalau misalnya nanti menghadapi data-data yang besar. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang monitoring dan security. Di monitoring dan security, kita bisa memonitor. Nah, bedanya apa, Mas? Kalau misalnya kita pengen install di on-prem ya, kita harus ada APM-nya, application performance monitoring kita, yang nembak ke database kita, katakanlah. Nah, di sini kita udah ada, nggak usah kita pusingin itu. Tinggal kita setting aja threshold-nya katanya. Alarmnya itu seperti apa? Katakanlah, harddisknya kalau 90% penuh, dia akan kasih notifikasi ke email kita, ke HP kita, dan seterusnya. Nah, Alibaba itu dia bisa memonitor metrik untuk RDS. Yang pertama itu adalah CPU utilization-nya, storage-nya, memori, dan banyak lainnya. Tinggal kita setting alarmnya mau seperti apa sesuai dengan threshold yang kita inginkan. Nah, di ATS juga support untuk anti-DDoS IP wet list configuration yang bisa kita set up dengan VPC dan WAF untuk web application firewall untuk intercept dari SQL injection attack, brute force attack, dan banyak sekali lainnya ya yang bisa kita pertahankan dari database kita. Jadi tadi banyak kita udah belajar untuk firewall di level OSS-nya, untuk firewall di level software load balancer-nya, untuk firewall web application firewall untuk di level CloudFront-nya ataupun DNS-nya ya dan seterusnya, ataupun kita bisa belajar firewall di level OS-nya. Nah, ini kita juga bisa gunakan untuk RAM-nya. Kita bisa gunakan Alibaba Cloud Resource Access Management untuk kontrol siapa yang melakukan apa di database kita ya. Katakanlah ini dia aksesnya ngapain nih di database kita, kita beri aksesnya apakah dia hanya read only dan seterusnya. Semuanya dikontrol via RAM ya, ataupun kita bisa minimize juga di level IAM ya, ataupun Identity Access Management dari Alibaba Cloud kita ya. Nah, ketika nanti teman-teman buat Alibaba, katakanlah untuk organisasi X, itu akun rootnya jangan digunakan untuk kesehariannya, tapi create akun admin lagi yang digunakan untuk ya operasional kesehariannya. Jadi jangan akun root yang digunakan untuk keseharian dalam melakukan operasi-operasi lain dan selalu gunakan minimum minimum akses ke minimum resource yang dari setiap usernya. Nah, ini sama Circle Load Balancer SSL. Ini yang tadi kita bahas dari itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa migration service kita, yaitu kita bisa ya migrasi dengan tools yang namanya DTS ataupun Data Retrieval Service untuk fasilitasi
quick database migration. Kita bisa konversi, katakanlah, konversi dari Postgre ke MySQL, MySQL ke Postgre, dan seterusnya. Ataupun kita mau menggunakan migrasi service dengan CDC, katakanlah, Send Data Edge, dan seterusnya, itu kita bisa gunakan dari migration service ini. Nah, DTS itu provide tiga tipe untuk migration mode-nya. Yang pertama itu adalah structural migration, full migration, dan incremental migration. Nah, itu materi-materi yang kita udah pelajarin dalam satu hari sesi full ini. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, silakan akses ke quiz di link ini. Namanya yang asli ya, jangan nama aneh-aneh ya. Soalnya kurang lebih selang 1 jam. Ada soalnya sebanyak 50 soal.